Bekerjalah dengan takut akan Bapa di surga seperti Yusuf. Enggak digaji saja jadi berkat. Lalu saudara digaji macam-macam, bertobat kamu. Ngerti kalimat ini saudara? Yusuf jadi penyelamat buat keluarga Potifar. Ini ternyata yang dilihat. Kenapa? Tuannya tahu bahwa Yahweh menyertai Yusuf dan bahwa Yahweh bagaimana membuat. Ayo baca. Ayo baca saudara, itu suruh baca. Membuat apa? Berhasil berapa hal? Segala sesuatu yang dikerjakannya. Percayalah saudara-saudara, walaupun karyawan posisi saudara, tapi di mata Bapa di surga engkau pemimpin di tempat itu. Serendah apapun posisi saudara di tempat pekerjaan, orang benar adalah pemimpin di tempat itu. Siapapun saudara. Lalu ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dahsyat. Dan lihat ayat 5 saudara. Harusnya semua bos-bos yang belum Kristen, yang belum tahu kebenaran, di mana ada karyawan-karyawati Kristen yang takut Tuhan, ini terjadi. Sejak ia atau bosmu memberikan kuasa dalam rumahnya, dalam pekerjaannya, dalam bagian tertentu di perusahaan itu, dan atas segala miliknya kepada Yusuf, maka bosmu harus melihat Yahweh memberkati rumah orang Mesir itu. Kata ini baik-baik, baca 1, 2, 3, karena Yusuf. Catat. Jadi orang nggak percaya Tuhan pun akan melihat. Maka itu betul kata Ronald tadi. Kalau kita pulang, Bapak Ibu Gembala nyalami, di situ baru kita, Bapak Ibu Gembala berkata kepada kita, selamat melayani. Karena kita keluar dari tempat ini, kita di-charge, kita diberkati untuk kita bagikan pada orang lain. Di mana ada orang benar, maka orang benar itu jadi pemimpin di sini. Pasal 45. Pasal 45. Ini yang luar biasa, saudara. Kita tahu umur Yusuf, ya. Karena di dalam pasal 41 ayat yang ke-36 dikatakan Yusuf berumur 30 tahun waktu dia jadi raja. Lalu di pasal 45, ingat ya 30 tahun dia jadi raja. Ayat yang ke-6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Ayo kita hitung. Kalau 2 tahun sudah ada kelaparan, berarti Yusuf sudah berapa tahun jadi raja? Ayo, 3, 2, hitungnya gimana? Berapa tahun kelimpahan? Lah ya kenapa susah benar? Betul 7. Jadi berapa tahun dia jadi raja? 9 tahun. Berarti umur berapa dia hari itu? 39. Pertama kali dia ngaku kepada kakak-kakaknya. Oke. Kejadian 37 menuliskan waktu dia dijual ke Mesir itu umur 17. Nah 17 ke 39 berapa tahun? 22 tahun. Zaman itu belum ada handphone sehingga Yusuf nggak bisa SMS apalagi telepon. 22 tahun terputus total. Dan hari itu dia baru menemui adiknya yang dia sayang namanya Benyamin. Maka meledaklah saudara. Ayat 2 saya baca ini. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Saya percaya istana Firaun jauh lebih gede daripada istana Merdeka. Lu betul tidak? Dari mana saya bisa katakan itu? Peninggalan Mesir yang hebat-hebat sampai hari ini. Nah bayangkan kalau ada saudara satu saja nangis di salah satu ruangan istana Merdeka tanpa mikrofon, seluruh istana bisa dengar. Itu nangis cara apa? Pernah mikir kan? Nanti maksud ini saya tanya, ini nangisnya bagaimana? Bukan cuma seluruh istana Mesir dengar, istana Firaun, orang Mesir yang di luar pun dengar. Karena 22 tahun menyimpan kerinduan meledak, saudara. Saya bayangkan itu. 22 tahun dia nggak ketemu, nggak dengar kabar bapaknya Yakub, nggak dengar kabar apa-apa. Hari itu. Nah, umur Yusuf 39. Kita tidak tahu berapa umur Firaun. Karena nggak ditulis di situ. Tapi perkiraan saya, saudara setuju atau tidak, saya juga tidak tahu. Kira-kira antara Yusuf dengan Firaun siapa lebih tua? Iya, jelas Firaun walaupun nggak ada angkanya. Lihat ayat 8. Ayat 8 ya, ini penting sekali. Jadi kepada kakak-kakaknya dia ngaku, bukanlah kamu
yang menyuruh aku ke sini. Ini gila. Jelas mereka yang menjual, betul tidak? Mereka yang membuang adiknya ini ke Mesir. Tetapi Yusuf bisa berkata, bukan kamu kakak-kakak, tetapi Tuhan, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai apa? Nah, ini yang saya heran. Bagaimana mungkin yang lebih muda jadi papanya yang lebih tua? Dengar, saudara, seangker apa bosmu? Segalak apa bosmu? Ya angker, ada bos angker toh. Atau pimpinanmu, manajermu. Kalau saudara hidup dengan takut akan Papa di surga, maka penyertaannya akan nyata. Bosmu, manajermu akan melihat bahwa saudara beda dengan yang lain. Saya mengalami banyak sekali dari orang-orang yang saya kenal dengan kebenaran. Dia karyawan yang bukan diperhitungkan, tapi bos bisa, kalau ada apa-apa mesti cari dia untuk diajak ngomong atau apa. Heran sekali karena ayat ini. Jadi bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dengar ya, dan catat anak-anak muda khususnya. Saudara, Yusuf adalah satu-satunya orang di seluruh Alkitab yang diberi hak untuk mewakili Tritunggal Kudus. Dia jadi Bapa, Yahweh Aba. Dia jadi Tuan, Firman, itulah Yesus. Yang ketiga, dia jadi penguasa, itulah Roh Kudus. Jadi ketika Bapa di surga memanggil setiap kita, ingat, Bapa rindu kita semua mewakili Dia. Amin, di dunia ini. Jadi Bapa buat banyak orang, termasuk orang lebih tua dari kita. Jadi Firman yang memberi jawaban. Jadi Tuhan, itulah Yesus. Jadi Tuhan. Jadi kuasa Roh Kudus. Dahsyat sekali. Kalau kekristenan kita seaktif apapun, selama apapun kita jadi Kristen, tapi kita belum sampai ke sini, celaka sekali. Kemanapun kita pergi, dunia nggak akan melihat Yesus lewat kita. Ini dahsyat sekali. Saya nggak bisa menguraikan khusus di ayat ini. Kita buka Daniel pasal 12, ayat yang ketiga. Saya mau katakan kepada saudara, lewat ayat ini saya yakin seyakin-yakinnya, setiap orang yang jumpa Yesus dan hidupnya diubahkan, maka dia itu seorang pemimpin, seorang penyelamat. Loh, kok gak ada amin lagi ya, Ru? Betul, saya ulangi lagi. Saya percaya lewat ayat ini, setiap orang yang jumpa Yesus, dia adalah pemimpin bagi generasinya. Siapkan diri saudara baik-baik. Dan orang-orang bijaksana, itulah orang-orang benar, itulah orang-orang yang jumpa kebenaran, akan percaya seperti apa? Cahaya cakrawala, itulah bintang-bintang. Dan lihat apa dampak para orang bijaksana yang percaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Apa arti kata kalau saya keluarkan menuntun banyak orang? Itu artinya apa? Layu, jangan ragu-ragu. Menuntun banyak orang itu artinya apa? Memimpin, membawa, betul, mengarahkan. Telah, bukan akan. Ronaldo Ginting, kamu berdiri. Saya mau kenakan salah satu anak kami. Saudara lihat, dia tangannya cacat, bunuh dulu. Tangan kirinya cacat, nggak berfungsi sama sekali, cuma tangan kanannya. Oke, silakan duduk. Saya sudah sampai ke kampung dia, namanya Mugum. Itu Kabupaten Sambas. Nggak ada jalan, nggak ada kendaraan, jalan kaki sampai ke kampung itu. Saudara, di desa itu hanya ada kira-kira 60 rumah. Dan semua rumah tidak ada WC dan kamar mandi. Kenapa? Karena mereka di pinggir sungai. Jadi kalau berak, mandi, nyuci, semuanya di situ. Nah, sebelum dia sudah ada 4 gembala yang ganti-ganti di situ dan gak ada yang tahan. Di samping gak ada listrik, waktu saya ke sana saudara, jaringan handphone itu sulit. Jadi kalau mau telepon, itu handphone dikerek dulu. Dikerek betul. Untuk cari jaringan,